Halo, selamat berjumpa kembali di dalam teori CPK 5 ya. Tentang aplikasi Bubut hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perawatan dan reparasi. Kalau Anda sudah bisa mengoperasikan suatu mesin itu mau tahan lama, mau awet dalam hal penggunaan ya dirawat. Jadi kalau di dalam ilmu preventive maintenance, perawatan berkala itu, mesin dikatakan bisa awet itu tergantung dari 3 tahap. Yang pertama adalah setting awal. Jadi mesin baru datang itu di setting awal ya. Setting awalnya bagaimana. Terus kedua, penggunaan selama periode tertentu. Entah itu servis berkala pun termasuk di dalamnya. Terus yang ketiga yaitu retrofit. Ya, retrofit itu kalau kondisi mesin di efisiennya sudah di bawah 60%. Nah, itu wajib di retrofit. Nah, harapannya dengan Anda mengenal teori perawatan ini, ya Anda akan memahami betul bagaimana cara membuat mesin bubut terutama konvensional itu lebih lama ya, umur pakainya. Baik, saya akan sedikit berikan gambaran mengenai restorasi mesin bubut ya. Ini ada sedikit video contohnya. Nah, ini dari mesin bubut yang tua sekali ini. Nah, seperti ini. Semuanya banyak karatnya ya. Ini sudah namanya mesin bubut yang uzur. Elektriknya remuk, kotor sekali seperti ini ya. Mencoba untuk direstorasi. Yang pertama adalah dicopoti dulu headstock gear yang di belakangnya headstock itu. Ini untuk ngatur RPM, ini gear untuk ngatur bidding. Suatu yang dinamakan restorasi itu termasuk tahap ketiga ya. Setelah dipakai lama lalu diretrofit ulang, ibarat kata kalau truk itu turun mesin supaya kembali seperti semula. Dicopoti semua bagian, baik itu tailstock, apron, terus apa ini namanya, lead shaft, lead screw, semuanya dicopoti. Lah kok malah tidur, masih capek. Nah, semacam inilah. Nah, dibersihkan. Ya, dicek lagi apakah ada roda gigi yang sudah jelek. Nah, kalau jelek ya kita buatkan. Dalam buku saya untuk perawatan dan reparasi itu semuanya dalam bahasa Inggris. Memang saya menyadur dari buku reparasi kenut mesin ya, mesin bubut kenut itu ada ada reparasinya. Silakan sebelum Anda memahami buku itu, kita memahami video restorasinya ini sebentar. Nah, perlu base yang rata ya untuk merestorasi suatu mesin. Ini tadi semen, terus di plat atasnya 1 cm, baru di level ya. Tujuannya untuk memudahkan dalam reparasi nanti. Ya,
Video ini sudah saya tutorkan di video penunjang, ya, penunjang pembelajaran. Nanti silakan Anda lihat lebih dalam bagaimana cara merestorasi mesin bubut. Nah, ini digolongkan, oh ini bagian sini, ini bagian sini, ditata rapi dulu supaya tidak lupa ya, karena spare partnya yang digunakan untuk merestorasi itu banyak sekali ya. Untuk perkenalan ini saja ya, ini sudah dibongkar, didempul, kemudian dicat ya, dicat, mau cat semprot boleh, cat kuas boleh, tapi terus terang kalau cat kuas lebih awet daripada cat semprot, kecuali cat semprot tekanan tinggi ya, seperti apa ini, paintbrush. Nah itu setelah dicat, perbagian dirakit lagi. Nah, ini gearboxnya, ini bagian feeding ya, gearbox bagian feeding. Kalau kita namanya bongkar pasang selalu ada gambar rakitan ya. Kalau dulu waktu tingkat 1 terus tingkat 2 juga belajar tentang gambar rakitan. Nah, manfaatnya seperti ini. Masnya ini tidak hanya asal pasang ya, ini melihat gambarnya juga, gambar rakitan yang ada di mesin itu sendiri. Ini mesin bubut sangat tua sekali, di retrofit menjadi baru. Ini cat, ini termasuk cat universal model scroll, bukan voklat. Ini contohnya. Nah, ini posisi sudah jadi. Nanti untuk lebih detailnya Anda bisa lihat di penjelasannya. 83 rpm. Wah, bagus, restorasinya bagus sekali, cukup semut. Semut bukan semut-semut kecil, semut itu halus. Oke, begitu gampangannya dalam mereparasi dan merawat mesin. Ini salah satu breakdown ya. Breakdown itu artinya ya dibongkar total, dipasang kembali, disetel, di-adjust, akhirnya bisa dipakai lagi. Oke, saya rasa itu yang perlu disampaikan sebagai awalan. Mari selanjutnya kita masuk ke teorinya. Ya, kita mulai saja. Di dalam CPK 5 perawatan dan reparasi mesin bubut ya, salah satu pengetahuan yang penting di dalam pengoperasian teknik manufaktur aplikasi bubut. Anda tahu ketika Anda itu diproduksi, yang namanya mesin dengan untuk kompetensi dan produksi itu lebih sering dirawat yang untuk produksi ya. Jadi di sini pengetahuan ini tujuannya untuk meningkatkan troubleshooting, artinya penyelesaian masalah dalam servis ringan ya, gitu. Nah, di akhir buku saya ini ada macam-macam troubleshooting dan cara mengatasinya ya. Oh, problemnya ini. Dugaannya apa? Syuting itu dugaan, bukan rekaman video syuting, bukan main film, itu bukan. Syuting itu dugaan. Nah, ketika diduga benar, nah baru ditindaklanjuti supaya diperbaiki. Oke. Kemarin kita sudah membahas berbagai macam bagian dari mesin bubut. Salah satunya adalah headstock ya.
yang dimana ada cak, ada lever untuk pemindahan RPM ya di situ. Nah, di sini yang sering kita lakukan adalah mengecek olinya. Terus yang kedua adalah mengecek sirkuit oli. Sirkuit oli itu gini. Tutup atas dibuka. Nah, modelnya headstock itu rata-rata adalah pelumasan tetes, ya, tetes alir, bukan rendam. Ya, rendam seperti kendaraan bermotormu itu termasuk pelumasan rendam. Kalau ini tetes. Di sini ada pipa-pipa tembaga yang dimana kalau mesin itu berputar, dipompa lewat pipa-pipa itu melumasi gear-gear yang ada. Jadi modelnya itu dipompa olinya ke atas, terus dialiri dengan pipa-pipa. Makanya itu tadi ada sirkuit oli. Nah, kalau sudah, bila ini, nah, saya kasih beritahu sedikit. Setiap gearbox, ya, setiap gearbox apapun, baik itu gearbox mobil, gearbox mesin bubut, gearbox mesin milling, ya, selalu ada tiga jalur. Ya. Yang pertama adalah ini. Jalur pertama itu namanya jalur input power transmission. Yang kedua adalah jalur roda gigi antara, ya, reverse transmission. Ya. Bisa juga berarti penyalur tengah. Ya. Ketiga adalah output transmission. Nah, output transmission ini berhubungan dengan cak, input transmission berhubungan dengan elektrik motor. Ya. Kalau roda gigi antara ini sebagai penghubung antara input transmission sama output transmission. Ibarat kata, ya, kalau mobil itu ada 5 speed, 5 kecepatan, satunya netral. Ya. Di sini nanti inputnya ada 5 roda gigi antara atau reverse transmissionnya ada 5 roda gigi, outputnya juga ada 5 roda gigi. Nah, itu perlu Anda pahami di situ. Kalau mobil mempunyai 5 kecepatan, maka inputnya ada 5 roda gigi antaranya juga 5, output roda giginya ada 5. Minimal 3. Ada juga yang roda gigi antaranya 2, tapi kebanyakan untuk mesin bubut hanya 3 saja. Nah, di sini kadang spindlenya kocak. Nah, perlu diketahui tiap-tiap lubang yang ada cor-corannya ini, roda giginya, bantalan gelinding atau roller bearingnya itu menggunakan konus roller bearing, sehingga bisa di-adjust. Ketika agak kocak, kepala testoknya agak kocak, ya dipegang pakai tangan gini, goyang-goyang, loh kok kocak. Nah, itu agak ditarik, belakangnya ini ada nut penariknya. Nah, gitu caranya mengejas mesin bubut konvensional. Nah, itu maksudnya. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, saya jelaskan secara mudah seperti itu. Nah, terus apron atau saddle ini adalah terletak di carriage, pembawa. Yang ada di bed itu loh, yang maju mundur, terus melintang, memanjang. Nah, itu. Nanti silakan dibaca sendiri. Ada cek oli, ya. Terus remove tread dial indicator, ini maksudnya ini. Apron ketika Anda praktek adalah safety-nya adalah ketika feeding masuk, ulir atau lead screw jangan berputar. Feed screw-nya berputar karena kita kan mau pakai feeding. Lead screw untuk pekerjaan ulir jangan berputar. Ya. Tapi kalau Anda ngulir, feed screw-nya mati, yang feeding tidak berputar, lead screw-nya yang berputar. Nah, itu perlu dicermati dulu ya. Kadang kalau dua-duanya berputar, takutnya ketika Anda mau menyayat feeding supaya N6, ternyata lead screw-nya itu, ya, lead screw-nya yang half nut itu masih ngancing. RPM-nya
misalnya 500 nabrak cak. Nah, itu sering terjadi. Nah, terus untuk mengadjust eretan melintang, eretan memanjang dalam hand wheel-nya ini dengan menggunakan kunci momen, di mana kunci momennya dipasang di 12 kg force, 12 kgs kilogram load. Ini loh, ada pengencangnya ini loh. Nah, itu supaya apa? Ya kalau maju ya ringan, mundur ya ringan, melintangnya juga ringan. Nah, itu sesuai dengan kaidah yang terjadi. Nah, ini tidak asal download ya. Ini memang dari buku kenutnya seperti itu. Nah, gearbox sudah saya singgung sedikit tadi ya. Cek olinya ya, olinya karena bentuknya oli alir dengan pipa-pipa kecil. Nah, di sini oil levelnya harus 3/4. Dan perlu diketahui dalam gearbox ini yang baik, ketika beli mesin baru, 6 bulan pertama itu setelah pemakaian, misal entah itu 24 jam atau 16 jam sehari, perlu dikuras atau di drain out ya. Di drain ya, di lubang sini ya. Ini oil level sand glass, ini namanya sand glass. Nah, di drain 6 bulan, terus diisi baru 3/4-nya. Nah, 1 tahun berikutnya dikuras, diisi baru lagi. Nah, di headstock ini pergantian oli adalah setahun sekali ya, supaya mesin bubutnya awet. Memang kalau Anda waktu di praktek di BAP itu, loh kok ini olinya nggak pernah diganti. Yang mengganti bukan Anda, tapi pihak maintenance. Pihak maintenance itu 1 tahun sekali pas Anda liburan, entah liburan Natal, entah liburan Lebaran, atau liburan pas semesteran, itu pasti olinya di-drain oleh yang maintenance. Itu sudah urusannya maintenance. Kalau maintenance lupa ya sudah, berarti mesinnya kurang. Nah, kalau oilnya kurang, lah itu kamu tambahi. Ya. Terus yang kedua adalah yang keempat, mengatur kesentrisan tailstock. Nah, tailstock itu pada dasarnya ya, ini bisa lari ke kanan, lari ke kiri. Dengan cara apa? Nutnya dibuka, terus ini nanti disentriskan. Ini ada garis-garis skala, di mana kalau nolnya itu pas di nol, itu berarti betul-betul sentris. Ini sudah dari pabrikannya ya. Kadangkala ketika kita ngerjakan konus, ini kita geser ke sana atau ini kita geser ke sana, itu lupa mengembalikan ke settingan nolnya. Nah, ini kamu nolkan saja. Di belakangnya ini ada garisnya yang atas harus nol dengan garisnya yang bawah. Kalau tidak ada ya, terpaksanya harus dengan as alignment ya, as untuk kesentrisan. Ini dipasang ya, nanti di compare dengan caknya. Nah, itu bisa. Silakan. Nah, nanti silakan tanya Mas Beni atau Pak Jio ya, untuk terkait mensentriskan tailstock terhadap caknya. Kalau ini miring, nanti hasil bubutanmu konus. Depan mintanya 23 H7, depannya 21, tengahnya 22, belakangnya 23. Nah, itu bisa terjadi. Atau kebalikannya ya. Yang depan 23, tengah 22, yang deket cak malah 21. Itu. Kenapa kadang kita bubutnya konus. Terus mengatur kekencangan dari puli sabuknya. Nah, ini cukup digeser saja pada bagian apa ini namanya, nut di elektrik motor yang belakang ya, kekencangannya seberapa, seperti kalau kamu mengatur kekencangan rantai sepeda motor ya, ditekan dengan tangan ya, tangan sampai kuat, terus dilepas, direnggangkan dengan tangan selebar-lebarnya. Itu tidak boleh lebih dari 5 cm antara renggang sama longgar sama renggangnya. Nah, itu tidak boleh lebih dari 5 cm. Itu cukup ya.
Nah, bisa juga mengadjust rem motor. Ketika kamu ngerem, bukan ngerem, apa namanya? Ngulir. Nah, ketika ngulir, kalau di mesin CMZ, mesin Pinako itu ada brake remnya. Nah, brake remnya itu adalah kanvas, ya kanvas biasa seperti yang punyanya mobil, tromol kanvasnya itu untuk mengebrik atau mengerem di elektrik motornya. Nah, itu dijas. Kalau sudah tidak bisa mati, nah, takutnya nanti ketika ngulir nabrak, lupa ya. Remnya itu bisa di-adjust. Ini ada nutnya, dilonggarkan ke kanan, bisa juga dilonggarkan ke kiri. Gitu. Nah, termasuk juga mengadjust ini switch limitnya supaya dia mati atau tidaknya brake dari rem. Jaraknya antara 3 sampai 5 mili. Ini ada engkolan, ini ada limit switchnya cukup 3 sampai 5 mili. Silakan Anda periksa sendiri di Pinako itu ada. Enggak apa-apa. Pak Gio, saya minta izin mau lihat sistem pengereman di mesin bubut. Nah, nanti lah ini ada adjusting kanvasnya, juga ada adjusting untuk limit switchnya. Pas masuk. Maaf, iklan dulu. Nah, apa yang kita lakukan tadi, ngejust tadi ya, biasanya setiap kita mau ujian praktek, ya 1 tahun sekali itu kita adjust. Tapi juga termasuk ketika libur Natal dan Tahun Baru, ya, sebelum Anda liburan itu kan cleaning besar. Nah, itu dimanfaatkan untuk ngejust seperti ini. Adjust tail stock, ngejust frame, ngejust juga apa namanya? Ngejust motor ya. Gitu. Ya, memang ini jarang dilakukan ya. Karena cleaningnya cuma 3 jam. Kalau dulu cleaningnya sampai 8 jam itu full cleaning. Full cleaning, bersihkan bengkel, termasuk ngejas semacam ini. Dan ngedrain oli kalau perlu, semacam itu. Oke ya, ya silakan nanti dilanjutkan pembacaannya. Nah, selain itu juga bisa mengadjust ini lead screw yang digunakan untuk proses ulir yang tadi bergerak, hanya bergerak ketika ngulir. Feed screw-nya ini diam. Tapi kebalikannya, ketika pakai feeding, ininya bergerak, lead screw-nya diam. Nah, di-adjust-nya dari belakang sini. Supaya apa? Supaya tidak gampang bengkok. Kalau ini kendor, apalagi ini panjangnya, ya, panjangnya itu misalnya 1 meter, ada juga yang 2 meter tanpa support, tanpa penyangga tetap di antara ulirnya itu, ya kasihan. Kalau tidak kencang, nanti lama-lama bengkok. Ya, itu bisa terjadi, dikencangkan. Ketika liburan, dikendorkan. Ketika mau dipakai lagi, kencangkan lagi. Semacam itu, penting. Nah, pergantian cutting liquid atau coolant, ya, kalau di sini disebut coolant, pendingin, 2 minggu sekali. Ya. Kalau itu terlalu bau, diganti. Kalau di WAP seperti itu. Bentar, saya pakai masker dulu. Kalau perlu diganti ya, pas cleaning itu, cleaning besar bisa, sebulan sekali bisa. Ya. Kalau sering disirkulasi, sebenarnya yang namanya air coolant itu tidak bau. Jadi setiap kali mau praktek, kamu nyalakan dulu sirkulasi, sudah itu ditambah pakai air biasa saja. Tapi kalau sudah mulai encer, baru dikurangi. Biasanya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Kalau itu betul-betul kotor, produksinya juga terlalu banyak, maka ya perlu diganti. Terus ini adalah cak dan cak mounting. Caknya dilepas, dibersihkan jauhnya, ditempelkan lagi sama di dial.
luarnya ini dikasih dial, sini dikasih dial, sini dikasih dial. Ya. Bagus enggak? Cak itu ketika di dial hasilnya 2%, ya. Di bawah 5% itu sudah bagus. Kalau di atas 5% berarti ada yang ganjal lagi, dibuka lagi, bersihkan chipnya. Kadangkala ini kita lakukan per 3 bulan, ya. 3 bulan sekali ini dibuka, dibersihkan, kasih gemuk, tempel lagi, pasang. Kadangkala ketika kamu bubut loh, kok kebulatannya 0,2, bisa jadi ini kotor. Nah, ini kotor, sini kotor, sehingga perlu dibersihkan. Gitu ya. Nah, nanti cara masang dan bukanya bisa Anda praktekkan. Nah, selain itu dalam preventive maintenance ada inspeksi harian. Nah, ini inspeksi harian. Apa saja yang perlu dilakukan terhadap motor, mengecek starting motor, ya. Sebelum operasi apa saja. Nah, itu. Inspeksi mingguan. Nah, ini perlu dilakukan oleh operator. Harian dan mingguan itu operator yang mesin yang wajib menginspeksi. Nah, kalau monthly inspection ini nanti berkoordinasi dengan instruktur atau mungkin kepala bagian kalau di pabrik, atau bisa kepala maintenance. Kalau untuk harian dan mingguan itu tanggung jawab operator mesin. Dalam arti kalau di admi ya mahasiswa mengenal preventive maintenance harian dan mingguan. Nah, silahkan ini dilakukan. Monthly inspection bersama kabeng, bersama instruktur, ya, atau mungkin dari maintenance untuk kaitannya ini. Nah, setengah tahun, inspeksi setengah tahun, ada lagi tahunan, ya, silahkan dibaca sendiri nanti. Ya, tidak perlu saya terangkan terlalu banyak, ya. Misalnya nanti saya tanya, Mas, inspeksi setengah tahun yang perlu dilakukan untuk mesin bubut konvensional apa saja? Nah, ini jawabannya ini. Ujian saya nanti open book, ya, selalu open book, ya. Supaya Anda mencari, bisa Anda jawab hanya 4, bisa ini 4 tapi saya minta 7, ya. Bisa jadi, ya. Silahkan nanti Anda open book, ya. Diusahakan jangan tanya temannya saja, ya. Jangan tanya temannya, itu Anda tidak punya usaha berarti. Oke, gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya, troubleshooting, mengatasi masalah. Ini masalahnya apa? Kira-kira dugaannya apa? Pemecahannya ini. Misalnya ini contoh, ya, contoh. Suara berisik, getaran mesin tinggi. Biasanya, nah, trouble-nya ini. Worm bearing, ya, worm bearing sudah aus. Worm gear aus, atau mungkin sprung shaft bengkok. Sprung shaft itu shaft transmisinya bengkok, yang di tadi roda gigi antara tadi. Yang tadi di roda gigi antara tadi. Silakan nanti Anda cek. Nah, lalu gimana? Ya sudah, ganti bearing. Cek ganti gear kalau gearnya sudah tumpul. Cek ganti shaft. Nah, atau mungkin fondasinya. Fondasi itu kaki-kakinya mesin itu. Ya, ada yang hilang satu, bisa jadi. Ya. Nah, ini gampangannya seperti ini. Ini yang sering terjadi. Problemnya apa? Dugaannya apa? Pemasangannya, penyelesaiannya gimana? Termasuk contohnya ini. Akurasi, ya, keakuratan hasil bubutan tidak masuk. Nah, kenapa? Akuratnya mesin kok nggak masuk? Kenapa? Nah, dicek, ya. Dicek dengan cara adjusting verifikasi mesin. Ada catnya. Nah, catnya yang di sini. Catnya saya beri yang paling bawah sendiri, ya.
Caranya inspeksi. Nah, ini mengecek keakurasian dari mesin bubut. Nah, ini ada tabel verifikasi mesin bubut konvensional dan NC. Nah, kita kasih waterpass, ini sama sini tidak boleh lebih dari 200. Kita dial headstocknya tidak boleh lebih dari 15 mikron. Nah, gampangannya seperti ini. Ini contoh untuk mengecek akurasi. Kalau nanti ada, misalnya test stoknya ini loh, kok test stoknya 0,1. Nah, ini pasti ada sesuatu yang aus atau treat test stoknya yang sudah jelek. Nah, itu makanya yang namanya reparasi itu terjadi ketika preventif jelek. Terus kedua, adjusting seperti ini tidak pernah dilaporkan. Nah, pasti nanti akan timbul angka-angka akurasi yang jelek. Ini untuk mengecek keakurasian dari mesin bubut. Ya, ada berapa ini? 17 poin yang dicek. Ini sudah saya sertakan di sini. Nanti silakan Anda pelajari. Gitu ya, cara penggunaannya. Ya. Nah, selain itu, di dalam video penunjang itu saya jelaskan pentingnya pelumasan. Pelumasan pada mesin itu pentingnya apa saja ada di video penunjang saya. Anda perhatikan di situ. Nah, kuncinya ini di sini saya beritahu tentang ini macam-macam pelumasan. Headstock, gearbox, apron. Nah, yang everyday tiap hari. Yang sering kamu pakai oil gun, oil can, yaitu everyday ini. Bed, test stock, compound rest, apron ya. Yang perlu dicek sebulan sekali. Ya. Atau ditambahi ya, ditambahi sebulan kali headstock dan gearbox ini perlu ditambahi. Headstock untuk RPM, gearbox untuk feeding. Ya, itu sebulan sekali. Nah, diganti ini tiap 2 bulan headstock diganti. Ini tiap setengah tahun. Nah, itu bagusnya. Tapi boros ini. Ya, karena kita pekerjaannya tidak terlalu. Kalau di admin di sini yang headstock itu tiap 6 bulan, gearbox tiap 1 tahun sekali. Gitu ya. Nah, ini contoh oli filternya. Nah, ini tadi kabel kuningan yang tadi digunakan untuk memompa, terus dialirkan ke roda gigi dengan pipa-pipa kecil. Nah, ini contohnya. Mana saja yang perlu dilumasi. Nah, ini bagan pelumasan yang ditambahkan tiap hari. Nah, ini tempat drain. Jenisnya apa saja? Nah, tergantung kamu pakai oli Shell atau BP Oil atau Pertamina. Nah, itu beda-beda. Nah, gini, banyakannya orang misalnya ini compression table oli. Compression table oli misalnya ini. Saya ingin mencari oli untuk gear and bearing oli, ya. Pakainya ini, Pak. Omala 68. Kira-kira yang mendekati Omala 68 produknya Pertamina apa ya? Nah, ini punyanya Shell. Gear dan bearing oil. Cari di Pertamina. Gear and mana? Diesel. Pengetik. Bentar. Pertamina enggak ada. Oh, pakainya ini. Nah, ini gear oil. Berarti pakainya Roret EPA 90. Nah, itu produknya Pertamina. Tapi kalau untuk produknya BP Oil, untuk gear oil
Nah, pakainya Energol GR-XP68. Nah, paham ya? Ini ada 3 produk dari BP Oil, dari Pertamina, sama Shell. Misalnya saya mencari ini mas, low speed diesel engine Madrigal 6. Nah, kalau Pertamina ini ternyata di tempat saya adanya Shell. Kali aja yang low speed. Slow speed. Tuh, kok tidak ada? Oh, enggak ada, Mas. Enggak jadi. Ya, nanti silahkan dipelajari compression table-nya. Termasuk di sini ada penjelasan viskositas itu apa, dynamic viscosity itu apa, ya silakan Anda pelajari. Tapi saya tidak akan sedalam sampai menghitung viskositasnya, tidak perlu. Ya, Anda nanti cukup kira-kira ini cocoknya oli apa ya, nah, gitu. Hanya kisaran compression tabelnya saja. Gitu ya. Nah, ini juga saya tambahi temperatur. Nah, kalau dengan kinematic viscosity sekian, nah, temperaturnya yang bisa diredam berapa? Nah, temperatur yang bisa diredam berapa? Melihat kinematic viscosity-nya. Oh, ternyata bisa sampai 60 derajat. Harusnya panasnya 150 jadi 60 derajat. Kenapa perlu meredam panas? Karena ada yang namanya tegangan terkait perubahan suhu. Jadi di dalam pelajaran elemen mesin ada yang namanya tegangan tekan atau tegangan bidang terhadap perubahan suhu. Kalau mesin itu tidak dikasih oli, ketika dia panas dan menekan bodi yang lain, maka akan timbul pecahnya gearbox. Nah, nanti Anda akan pahami lebih dalam bersama Pak Sumar, ya. Pak Sumar nanti yang ngajari kaitannya itu. Nah, ini contohnya Centipus, ya, silakan nanti Anda pelajari dulu, ya, Anda baca-baca sendiri. Ini nah ini perbedaan SAE dari kinematik, ISO, IJMA, SAE, ya, SUS. Begitu ya? Ya, silakan nanti Anda pahami sendiri. Ini contoh persoalan pada CPK 3, misalnya tadi editeran S40. Nah, sel yang cocok apa? BPL oil apa? Oli dengan kualitas SAE dengan SAE 230 encer, mana saat beli dari agen oli? Nah, ini silahkan dijawab. Nanti Anda akan paham dari pembelajaran ini. Oke, baik, saya rasa perlu itu saja. Nah, terkait dalam